Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Semangat? Semangat. Ada yang sakit nggak? Ada. Hadir semua? Hadir. Sebelum belajar, marilah berdoa. Ayo ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Buka mulut ketawa 3 kali. Buka mulut ketawa 2 kali. Buka mulut ketawa 1 kali. Buka mulut ketawa tanpa suara. Yang ini namanya siapa? Pak Yayat. Yang ini namanya siapa? Pak Yayat. Pak Yayat mau ngajar, kalian harus belajar. Pak Yayat sudah rapi apa belum? Sudah. Pak Yayat mau ngajar, kalian harus belajar. Pak Yayat sudah cakep atau belum? Sudah. Oke, baik. Pak Yayat mau tanya, kemarin kalian belajar apa? Libur sekolah. Oh ya, sebelum libur belajar tentang apa? Kipasnya terakhir. Materinya tentang apa, ayo? Kipasnya materi terakhir tentang apa? Boleh dibuka dulu bukunya untuk flashback atau mengingat kembali. Ayo, tentang apa materi terakhir? Memahami. Oh, memahami manfaat keanekaragaman ya, IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Memahami manfaat keanekaragaman. Apa sih manfaat keanekaragaman? Yang pertama, memperkaya budaya Indonesia. Mempererat apa? Silaturahmi. Memperkaya bangsa. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang ekosistem. Bukan ekonomi. Ekonomi itu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hidup. Di mana dalam kegiatan ekonomi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, produksi, konsumsi, dengan distribusi. Oke, saat ini kita akan belajar tentang ekosistem. Ada yang tahu ekosistem apa? Rumah besar makhluk hidup. Apalagi? Ini kan ekosistem rumah besar makhluk hidup. Iya, rumah besar makhluk hidup. Tapi sebagai garis besar ekosistem itu apa? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan, atau makhluk hidup dengan benda yang tidak hidup, atau biasa disebut dengan komponen biotik dan komponen abiotik. Ngerti? Next. Maka ini ada ekosistem. Semua makhluk hidup. Ekosistem itu tempat semua makhluk hidup dan lingkungan saling berhubungan. Halaman sekolah. Contoh, halaman sekolah, sawah, laut, hutan. Kenapa dikatakan halaman sekolah termasuk ekosistem? Karena terdiri atas 2 komponen. Yang pertama ada komponen apa? Biotik dan komponen abiotik. Apa saja komponen biotik contohnya kalau di sekolah? Pohon, semut, apalagi kucing, lalat, dan lain sebagainya. Kalau komponen abiotiknya ada apa? Batu, tanah, pasir. Rumput itu biotik atau abiotik? Biotik, karena rumput itu hidup. Yang tidak hidup itu apa? Batu, pasir, semen, seng, besi. Oke. Next. Apa itu ekosistem? Mungkin boleh dicatat dulu supaya ingat. Nah, hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Oke, boleh dicatat dulu tipis-tipis.
hubungan antara makhluk hidup dengan tikung atau dengan benda mati gitu. Kenapa saling berhubungan? Karena saling membutuhkan. Manusia butuh rumah enggak? Butuh. Rumah itu makhluk hidup atau benda mati? Benda mati. Tapi manusia membutuhkan. Itulah namanya Hubungan. saling membutuhkan. Oke. Next, sudah ditulis? Sudah. Komponen ekosistem. Oke, yang pertama sudah Bapak jelaskan di awal tadi, ada Biotik. biotik atau makhluk hidup yang terdiri dari produsen. Produsen itu nama lainnya penghasil, yaitu tumbuhan. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui apa? Fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuh. Dia bisa masak sendiri untuk menghasilkan makanannya sendiri. Bisa membuat dan mengolah sendiri masakan makanannya. Itulah hebatnya tumbuhan, gak kayak manusia, masih membutuhkan belanga, panci, dan lain sebagainya. Yang kedua ada konsumen. Hewan dan manusia butuh tumbuhan atau hewan lah. Yang terakhir ada pengurai atau decomposer. Itu jamur, bakteri, lalat dan sebagainya. Pernah lihat hewan mati terus ada lalatnya? Ada belatungnya. Fungsi dari belatung adalah untuk mengurai bangkai atau mengurai makhluk yang sudah mati. Oke, lanjut. Komponen ekosistem abiotik: air, tanah, udara, cahaya matahari, suhu. Dan ada batu, tanah, dan lain sebagainya. Misalnya matahari, tumbuhan nggak bisa tumbuh tanpa adanya bantuan sinar matahari. Hewan dan manusia juga akan kelaparan kalau nggak ada cahaya matahari. Oke, mengerti? Kenapa matahari sangat penting bagi kehidupan sehari-hari? Selain untuk menjemur, untuk apa lagi? Untuk kesehatan. Betul, tidak salah. Karena cahaya matahari pagi itu kalau digunakan kulit itu bisa mengandung vitamin D yang bagus untuk memperkuat tulang kalian. Makanya kalau berjemur di pagi hari itu lebih baik antara jam 7 sampai jam 10. Karena tubuh akan menghasilkan vitamin D melalui sinar matahari. Oke. Selanjutnya, tumbuhan tidak akan hidup tanpa adanya sinar matahari. Karena sinar matahari diperlukan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Manusia juga nggak hidup kalau nggak ada matahari, pakaian nggak terus. Rantai makanan. Ada yang tahu rantai makanan? Apa itu rantai makanan? Proses makan dan dimakan. Oke. Contohnya apa di situ? Padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Oke, sudah. Next. Ada apa saja dari makanan? Dari makanan, rantai makanan saling terhubung dari jaring. Oke, contohnya satu. Tumbuhan air, ikan kecil, ikan besar. Oke, tumbuhan air itu dimakan ikan kecil, kemudian ikan kecil dimakan ikan besar. Tumbuhan air dimakan oleh siput, kemudian siput dimakan oleh katak, kemudian katak dimakan oleh ular. Biasa di pohon jeruk banyak itu benalu. Nah, ayo sudah? Sudah. Jangan sudah tapi belum dilihat. Sudah lihat benalu. Ya, ini benalu. Oke.
Jadi anak soleh. Oke. Jadi tumbuhan benalu itu termasuk tumbuhan yang parasit atau nama lainnya yaitu simbiosis, parasitisme atau hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup di mana satu diuntungkan dan satu dirugikan. Contohnya apa? Benalu. Selain benalu adalah kutu di rambut manusia. Kutu diuntungkan karena mendapat makanan dari rambut, tetapi manusia dirugikan karena apa? Ingat, kalau yang diuntungkan itu mutualisme, kalau yang dirugikan itu parasitisme. Tapi ada satu hubungan lagi yang di sini belum ada dijelaskan di sini, yaitu komensalisme. Simbiosis komensalisme. Pernah lihat tumbuhan anggrek? Pernah lihat tumbuhan anggrek? Apa bedanya anggrek dengan benalu? Padahal kan sama-sama menempel di pohon inang gitu. Pohon anggrek menempel tetapi tidak menyerap nutrisi dari pohon inangnya atau pohon yang ditumpanginya. Sedangkan pohon benalu menempel dan menyerap nutrisi pohon inangnya atau pohon yang ditempelinya. Mengerti? Oke. Simpelnya pohon anggrek atau tumbuhan anggrek itu mencari makanannya sendiri. Dia hanya numpang nempel. Tetapi benalu dia menyerap nutrisi dari pohon yang ditumpanginya. Oke. Bapak akan kasih tugas ke kalian. Bukan ya? Tugas. Ayo berhitung dari 1 sampai 6. Di sini siswanya ada berapa? 26. Berapa? 26. 26? Oke. Silakan berhitung. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulangi. 1. 3. Kelompok 1 silakan di sini. Ini tanpa memindah kursi dan tas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turning lucu. Oke, yang nomor 1 pindah di sini semua. Oke. Bisa perlu ini. Dan oke. Pindah di sini nggak Tiara. Tiara ini makanya kalau ini. Dan oke. Ulangi. Tepuk fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa. Bisa saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, jadi Bapak tadi sudah berikan lembar LKPD. Itu di situ ada disuruh menyebutkan komponen biotik dan komponen abiotik yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, silahkan berdiskusi kelompok untuk menjawab di situ. Oke, silakan. Waktunya. Ya, di situ saja. Di sini buku situ saja. Kembali ke barisan masing-masing, ke bangku masing-masing. Ke kelompok masing-masing. Oke, sudah? Ayo, dimulai dari kelompok 1 dulu. Maju ke depan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami ya. Itu dari kelompok apa dulu, komponen apa dulu? Komponen biotik. Komponen biotik terdiri atas
Matahari, betul nggak? Komponen apa tadi? Biotik, matahari, betul nggak? Kedua, ular, betul nggak? Oke, lanjut. Domba, betul nggak? Lanjut. Singa, betul nggak? Tabung fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa. Bisa saya fokus, saya fokus, saya bisa, saya fokus. Berdiri semuanya. Stand up please. Stand up please. Stand up please. Woi, jam habis. Satu kali. 12 menit tuh. Foto gembira. Gembira. Asik. Jempol-jempol. Oke. Kembali. Goreng tadi, udah. Woi, kita kira pamit kayak gitu. Anak soleh. Tami. Oke. Gak kebayang. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Ekosistem. Apa itu ekosistem? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan ekosistem. Dalam ekosistem ada dua komponen. Komponen apa saja? Biotik dan abiotik. Komponen biotik itu komponen apa? Makhluk hidup. Biotik itu komponen makhluk hidup. Abiotik itu komponen apa? Benda Komponen mati. yang terdiri atas benda Benda mati. Oke. Setelah itu kita sudah belajar tentang jaring-jaring makanan atau rantai makan. Apa itu rantai makanan? Proses makan dan dimakan. Oke. Proses apa itu rantai makanan? Proses makan dan Dimakan. Oke. Setelah itu kita belajar tentang apa? Interaksi antara makhluk hidup. Yang pertama ada apa tadi? Mutualisme, parasitisme, dan ada Kompetisi. Oke. Jadi Bapak cukupkan sampai di sini. Ayo. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di celana. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dibawa kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan dilaporkan ke polisi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci yang berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan dunia akhirat. Sekian dari Bapak. Bapak salam kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kalian istirahat, masuk kembali ya. Nanti jam kedua Bapak akan ngambil mata pelajaran PKN, hak dan kewajiban. Silakan beristirahat.